Yesus Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Yesus Tuhan dan Allah kami, ya. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana. Mustafa berdoa, pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Siang sore hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu karena besar kasih setia Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga buat kesempatan sore hari ini kami berhimpun di tempat ini. Kami rindu Tuhan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, sedia melayani kami satu persatu. Bahkan kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Urapi dan kuduskan kami semua Bapa, supaya kami berlayak masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu itu yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kebenaran firman-Mu yang akan sebentar disampaikan oleh hamba-Mu, biar itu boleh bertumbuh di tanah hati kami yang baik. Itu dapat kami gunakan untuk kami berjalan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya
percaya Engkau sudah mengurapi dan memberkati kami, bahkan lebih daripada itu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Oleh sebab itu kami percaya Engkau yang menaungi tempat ini, Engkau yang menyelimuti tempat ini Tuhan, supaya kami boleh bebas beribadah kepada Tuhan. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau coba-coba mengganggu ibadah kami, hati kami, pikiran kami mau panggil namamu yang berkuasa. Kami tolak, tangking usir, hancurkan siasat kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang cukup keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Become true lain si dibitrai lisahin. Kami serahkan juga setiap hamba-hambamu dan sidang jemaatmu yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Engkau mempercepat langkah mereka Tuhan. Sama-sama kami mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dan kami buka ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Baik, saat ini nanti yang melayani firman Tuhan adalah hamba Tuhan Pendeta Muda Lucy Minta. Secara selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Bersyukur kalau pada saat ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini, dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini sudah bertambahkan kita akan belajar dari sebagian kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 18. Kitab Nabi Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-18, ayat yang sudah lazim bagi kita ya, dan mungkin ini menjadi ayat hafalan, tetapi saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kita. Maleakhi pasal 3 ayat 18 kita akan membaca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Nabi Maleakhi ini merupakan kitab yang terakhir yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama ya, dan merupakan nabi yang terakhir dalam melayani bangsa Israel sebelum memasuki masa-masa vakum bangsa Israel, di mana masa-masa vakum yang dilewati oleh bangsa Israel adalah masa-masa di mana Allah tidak bersuara di tengah-tengah mereka. Allah tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui nabi-nabinya. Dan pada saat ini Nabi Maleakhi menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, kehidupan bangsa Israel pada saat Nabi Maleakhi melayani Tuhan itu adalah bangsa Israel diperhadapkan dengan masa-masa yang tersulit dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka adalah bangsa yang memberontak kepada Tuhan pada masa itu. Tetapi Tuhan melalui nabinya selalu menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kerinduannya terhadap bangsa pilihannya. Nah, saudara, di sini kalau kita melihat ya, Nabi Maleakhi menekankan bahwa kalau bangsa ini setia beribadah kepada Tuhan, kalau mereka setia kepada Tuhan, berbuat bakti, maka mereka akan melihat suatu perbedaan antara orang benar dan orang fasik ya. Orang benar adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Berbeda dengan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang dahulunya sudah mengenal Tuhan, tetapi kemudian berbalik dan menyangkal Tuhan dalam kehidupannya. Nah, Allah mau dalam kehidupan bangsa Israel agar mereka tetap setia berbuat bakti kepada Tuhan. Karena saudara, kalau kita melihat bahwa janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel itu terjadi ketika Allah menyertai mereka. Ketika Allah menyertai mereka melalui pimpinannya selama mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel pada saat Allah menyuruh mereka keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian, itu bukanlah suatu perjalanan yang sangat mudah. Mereka harus menempuh 40 tahun di padang gurun. Ya, 40 tahun bukan waktu yang sangat singkat, saudara. Mereka harus berputar-putar di padang gurun ya, dengan
panasnya padang gurun dengan dinginnya padang gurun di malam hari, dan tentunya itu akan membuat bangsa Israel marah dan memberontak kepada Tuhan. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan mereka, saudara? Selama 40 tahun Tuhan menyertai kehidupan mereka. Tuhan menuntun mereka melalui tiang awan dan tiang api, ya. Dan itu terjadi kalau kita membuka di dalam Ulangan pasal 8. Di situ Tuhan mengatakan bahwa selama mereka ada di dalam perjalanan, bahkan kasut mereka pun tidak rusak. Ulangan pasal 8 ayat yang ke Ulangan 8 ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. puji Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Ya, luar biasa, saudara, ya. Kita berjalan berapa kilo saja, ya pasti kaki kita sudah bengkak atau kita sudah merasakan kelelahan. Ya, pakaian kita saja ada di sini pakaiannya yang sampai 40 tahun bertahan, ya. Ya, Ibu Gembala, ya. Luar biasa, ya. Tetapi saudara, kalau kita mau melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel selama mereka melakukan perjalanan 40 tahun untuk masuk ke tanah perjanjian, itu bukan hal yang mudah, ya. Mereka melewati banyak perintangan di sana, tetapi selama 40 tahun itu mereka tidak bekerja. Yang mereka lakukan hanya berbuat bakti kepada Tuhan, ya. Apakah selama mereka berbuat bakti itu Allah meninggalkan mereka? Ya, tidak. Walaupun begitu banyak tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi, mereka tetap melihat penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji, Allah berjanji kepada mereka, kalau kamu beribadah kepadaku, maka kamu akan melihat bahwa rotimu yang menjadi makananmu, air yang menjadi minumanmu, itu akan diberkati Tuhan, bahkan segala penyakit akan dilalukan. Kita buka di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Itu merupakan perjanjian yang Tuhan ikat dengan bangsa Israel. Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini merupakan satu janji Tuhan yang sangat luar biasa. Terkadang ketika kita membaca firman Tuhan ini, orang yang memakai logika akan berpikir, masa sih ketika saya beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati roti makananku, air yang menjadi minumanku, sementara saya pergi beribadah hanya memuji Tuhan, hanya menyembah Tuhan. Ya, apa yang akan saya dapatkan? Ketika seseorang berpikir seperti itu tandanya orang itu mulai tidak mempercayai Tuhan. Ya. Ada banyak orang Kristen di akhir zaman itu keadaan mereka seperti ini, saudara. Sehingga ketika ada ajakan beribadah, mereka mulai meragukan kuasa Tuhan. Mereka mulai meragukan kuasa ibadah. Nanti kalau saya ibadah, saya nggak bisa kerja. Nanti kalau saya ibadah, saya nggak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi janji Tuhan ini pasti selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai mengutamakan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji meninggikan nama Tuhan, kita menyediakan waktu kita untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Tuhan punya berbagai cara untuk memberkati kita. Banyak orang Kristen yang seringkali meragukan Tuhan dalam kehidupan mereka, ya. Bahkan ketika menghadapi setiap persoalan pun, ya, mereka lebih mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka lebih mengandalkan kepintaran mereka sendiri, akal mereka sendiri, sehingga ketika, ya, mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka sendiri, yang mereka dapatkan bukanlah jawaban Tuhan, tetapi hal-hal yang mengecewakan dalam kehidupan mereka. Tetapi hari ini Tuhan mau memberitahukan kepada kita, saudara, bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kita berbeda daripada orang-orang fasik yang ada di luar sana. Hari-hari ini begitu banyak orang berusaha keras untuk mencari kekayaan dalam hidup mereka,
untuk mencari hal-hal yang sifatnya mana dalam kehidupan mereka, tetapi memuaskan hawa nafsu mereka tanpa kita sadari, ya, tanpa kita pikirkan saudara bahwa cara-cara yang kita cari di luar Kristus, ya, itu akan mengecewakan kehidupan kita. Tetapi kalau kita mengutamakan Tuhan, kita berbuat bakti, ya, janji Tuhan akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi keperluan kita, yang menjadi makanan kita, dan menjadi minuman kita, bahkan segala penyakit yang kita alami saat ini, itu akan disembuhkan oleh Tuhan. Asal kita menjadi percaya dan berharap kepada Tuhan. Saudara, ketika kita beribadah, kita bukan hanya sekedar datang dan untuk menunjukkan kepada sidang jemaat yang lain atau gembala bahwa kita selalu setia hadir, tetapi ada sesuatu yang kita rindukan di dalam ibadah. Kita rindu menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan. Kita rindu menikmati kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan bagi jiwa kita. Kita rindu mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan agar hidup rohani kita semakin hari semakin dikuatkan. Banyak orang Kristen hari-hari ini menjadi putus asa dalam kehidupan mereka. Banyak hari-hari ini orang Kristen yang menjadi kecewa dan mulai mundur dari pengiringan mereka kepada Tuhan, ya, karena mereka tidak benar-benar beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika mereka datang beribadah, ya, mereka berpikir bahwa lewat ibadah saya akan mendapatkan keuntungan yang besar, ya. Tujuan saya beribadah supaya saya diberkati, ya, itu nggak salah, saudara. Tidak salah ketika kita hadir, saya mau diberkati oleh Tuhan. Tetapi selalu fokusnya kepada berkat-berkat jasmani. Oh, supaya usaha saya diberkati, supaya bisnis saya diberkati, itu nggak masalah, ya. Itu adalah hal yang baik. Tetapi apakah kita pernah memikirkan ketika kita datang berbuat bakti kepada Tuhan, yang Tuhan mau agar iman kita dibangkitkan, agar rohani kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita di hari-hari. Kalau iman kita kuat, kalau rohani kita bangkit, ya, saya percaya bahwa kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ya, mari kita datang dengan kesungguhan hati kita. Kita percaya bahwa ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ada jawaban-jawaban Tuhan. Mungkin belum hari ini Tuhan menjawab doa kita, atau besok, atau mungkin masih ada 1 tahun atau 2 tahun, ya, atau mungkin berpuluh-puluh tahun Tuhan baru menjawab doa kita. Tapi kita percaya bahwa ketika Dia menjawab doa kita, itu tepat pada waktunya. Saudara, kita belajar dari Abraham, ya. Abraham, ya, di masa tuanya dia mendapatkan janji Tuhan, ya. Tuhan berfirman bahwa aku akan memberikan anak kepadamu, dan melalui anak inilah aku akan membangun sebuah bangsa yang besar. Dan Abraham mempercayainya, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Tetapi saudara, kalau kita melihat, ada beberapa tahun Abraham baru menerima janji Tuhan. Begitu lama prosesnya, saudara, sehingga ketika mungkin 1-2 tahun Abraham doanya belum dijawab dan janji Tuhan belum dinyatakan dalam kehidupannya, istrinya Sarah mulai berkata kepada Abraham, udahlah, kamu nikah aja sama Hagar supaya kita memperoleh keturunan. Terkadang kita pun seperti Sarah, ya, saudara. Ketika kita belum dijawab doanya, kita mulai berpikir, oh, mungkin ada cara lain supaya Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Di usianya yang tua, Sarah mulai, kalau kita pada saat ini dijanjikan, ya, atau ibu sepupu, ya, dijanjikan Tuhan akan diberikan keturunan, ya, sesuatu yang mustahil dong, saudara, ya. Secara umur, ya, mungkin mustahil, atau mungkin, ya, sudah menopause atau segala macam alasannya, ya, itu sesuatu hal yang mustahil. Dan itu yang dialami Sarah pada saat itu. Sarah berpikir, tidak mungkin, saya sudah usia tua, saya tidak akan mungkin melahirkan seorang anak lagi. Tetapi ketika Tuhan berjanji, Dia sanggup untuk membuktikan. 25 tahun, ya, ketika Abraham sudah menjadi tua, Tuhan menggenapi janji.
Pada waktu Tuhan berjanji kepada Sarah akan memberikan seorang anak, apa yang Sarah lakukan, saudara? Sarah tertawa. Sarah tertawa, dan Tuhan tahu bahwa Sarah tertawa. Bukan dia tertawa karena senang, saudara, tetapi dia berpikir ini adalah sesuatu hal yang mustahil. Ini tidak mungkin. Tetapi ketika Tuhan menggenapi janjinya, itu di waktu yang tepat. Terkadang sesuatu yang Tuhan janjikan kepada kita itu sesuatu yang mustahil menurut cara pandang kita, menurut akal pikiran kita. Ini mungkin tidak akan terjadi. Kita mulai membatasi Tuhan dengan pikiran kita mulai membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dalam segala waktu, dalam segala ruang, dia sanggup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang panggilan Tuhan, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan di hari-hari ini, kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Kita mengiring Tuhan tidak mudah, saudara. Terlebih lagi kita harus menjalani kehidupan kita dengan kehidupan yang mungkin pas-pasan. Tetapi saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita pernah melihat Tuhan meninggalkan kita? Ada begitu banyak cara Tuhan, kejutan-kejutan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kita. Bahkan di saat-saat kita berbuat salah sekalipun, dia selalu ada untuk menguatkan kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bangkit. Oleh sebab itu, ketika kita beribadah kepada Tuhan, yang Tuhan mau iman kita dikuatkan, sehingga kita masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita masih memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, agar ketika kita menghadapi sebuah tantangan, kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi letih lesu, kita tidak menjadi lelah menghadapi kehidupan ini. Berapa banyak kali kita mengatakan, Tuhan, saya capek dengan kehidupan saya. Di saat-saat kita tidak melihat jawaban, atau kita lagi hidup di dalam tantangan yang mungkin begitu berat, kita akan berkata seperti itu, saudara. Tetapi Tuhan tahu dalam kehidupan kita bahwa setiap kita yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, Tuhan akan meneguhkan setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak peduli beberapa tahun yang akan kita lewati, tetapi kalau Tuhan beserta kita, kita akan tetap melihat jawaban-jawaban Tuhan begitu indah yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini, yang Tuhan mau kita tidak hanya sekedar hidup di dalam persoalan-persoalan yang menghadapi. Ibadah akan membuat kita semakin melihat janji kekekalan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan di luar kendali kita, yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Terkadang dalam kehidupan kita di dunia ini, kita hanya melihat, saya hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan pencobaan. Tetapi Tuhan berkata lain. Rasul Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus kalau nggak salah atau kita Roma 8 ayat 18. Ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tapi bagaimana kemuliaan itu akan dinyatakan kepada kita, saudara? Kemuliaan itu akan dinyatakan setelah kita melalui masa-masa penderitaan. Di dunia ini, Ayub berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang lahir dari perempuan hidupnya senang-senang saja. Lahir ketawa, hidupnya senang-senang aja. Dari dia mati sampai akhirnya dia meninggal dunia, dia akan melewati masa-masa yang senang-senang saja. Tidak, saudara. Orang kaya sekalipun akan menghadapi penderitaan dalam kehidupannya, karena itu sudah takdir manusia, itu sudah garis hidup manusia. Tetapi bagi kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, sekalipun kita harus mengalami penderitaan-penderitaan, baik itu penderitaan secara umum yang boleh dirasakan oleh manusia lainnya di luar Kristus, atau mungkin karena kita menderita ketika kita ikut Tuhan, kita bahkan di dalam ayat yang ke-35 di dalam Roma pasal 8 tadi itu dikatakan
Apakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam maut, bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, waktu kita beribadah, kita percaya bahwa kita akan mengalami keintiman dengan Tuhan. Kita akan mengalami hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya. Sehingga tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Kita mengalami bahaya atau mungkin kelaparan atau penganiayaan karena kita mengikut Tuhan. Ya. Semuanya itu kita akan bisa lewati. Ya. Karena kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kita punya Allah yang terus menyertai kita. Dia hidup, dia menghidupkan janji-janjinya melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan yang selalu diberitakan kepada kita seharusnya menjadikan kita kuat di dalam masa-masa kehidupan kita. Di dalam masa-masa yang berat yang kita hadapi, kita selalu ingat bahwa ada firman Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang harus kita hidupi, sehingga kita akan kuat menghadapinya, saudara. Ya. Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Kenapa kita harus menjadi setia dalam berbuat bakti kepada Tuhan? Karena kita tahu ada janji-janji Allah yang kekal yang Tuhan akan nyatakan. 1 Timotius pasal 1 ayat 1 Timotius 4 ya, ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi katakan bahwa latihan badani terbatas gunanya. Kita berolahraga boleh-boleh saja, saudara, tetapi itu terbatas gunanya hanya untuk kesehatan jasmani kita. Tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, hidup ini apa, saudara? Ya, seperti yang saya katakan di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 bahwa segala apa yang menjadi makanan kita Tuhan pasti cukupkan, yang menjadi minuman kita akan Tuhan cukupkan, bahkan segala penyakit akan Tuhan lalukan dari kehidupan kita. Dan hidup yang akan datang yaitu kita akan menerima janji-janji Allah, kita akan menerima mahkota ketika kita setia kepada Tuhan. Kita akan bertemu dengan pribadi yang selama ini kita nantikan, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita hari-hari ini ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi, berbagai ujian yang harus kita jalani, saudara. Ya, tetapi tidak membuat iman kita mundur daripada Tuhan. Ya. Tetapi akan membuat kita semakin setia. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 di situ dikatakan bahwa janganlah kamu undur dari perhimpunan kamu. Ya. Mari mungkin bisa dibaca Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan, ya dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, pentingnya pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya, karena di dalamnya kita bisa saling menasihati, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling memperhatikan antara satu sama lain, ya hamba-hamba Tuhan bisa menguatkan kita ketika kita ada di dalam persoalan, dan terlebih lagi kita akan melakukannya karena kita tahu hari Tuhan semakin dekat dalam kehidupan kita. Ya, walaupun mungkin banyak orang berkata, aduh dari dulu juga dikatakan hari Tuhan semakin mendekat, tapi kok sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang juga. Tetapi kita harus tetap mempersiapkan diri karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang secara pribadi dalam kehidupan kita. Ya, karena kita percaya bahwa ketika Dia datang, Dia akan mendapati iman dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, di akhir-akhir ini mari kita menjadi orang-orang yang terus berharap
tahu bahwa janji Tuhan adalah janji yang kekal, janjinya ya dan amin dalam kehidupan kita, sehingga terjadi di dalam pembacaan kita di dalam Maleakhi 3 ayat 18 tadi, bahwa kita akan melihat bahwa satu kali kelak akan terjadi perbedaan antara orang-orang yang benar dan orang fasik, dan antara orang yang beribadah dan orang-orang yang tidak beribadah. Terlebih lagi nanti. Baik, puji Tuhan. Terima kasih hambanya yang sudah membagikan firman Tuhan. Berkat rohani bagi kita semua. Mengingatkan di hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tetap waspada, sebab akan ada masa atau waktunya suatu perbedaan, ya. Orang fasik dengan orang benar, dan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Tentu kita adalah orang yang mencintai ibadah, agar janji firman Tuhan boleh kita alami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan masuk dalam doa dan penyembahan. Nanti doa pertama oleh Ibu Pendeta Rian Poli. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah, kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Bapa surgawi, Bapa yang kami bangga dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kembali kami hamba-hamba-Mu datang kepadamu, menaikkan puji-puja, syukur, lipat terima kasih atas kesempatan yang indah kembali Engkau berikan bagi kami, boleh bersama-sama duduk di kaki Tuhan untuk menikmati kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, mengingatkan kembali untuk kami lebih hari lebih setia di dalam Engkau. Terlebih Tuhan, setia dan mencintai ibadah, karena kami percaya tatkala kami belajar mengutamakan Tuhan, maka Tuhan senantiasa memperdulikan setiap kehidupan kami. Engkau menjadi kekuatan dan sumber jawaban atas setiap pergumulan dan doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Sebab itu inilah kehidupan kami. Kami datang kepada Tuhan. Kami mau sehati berdoa buat setiap masalah dan pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, bahkan di setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami yang berbeda. Kami mau bawa dan taruh semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang berkuasa untuk mengangkat setiap kehidupan kami, memulihkan setiap keberadaan kami, terlebih merubah setiap sikap hati pikiran kami yang tidak berkenan menjadi berkenan kepadamu. Sebab itu setiap penaburan firman-Mu, terlebih saat menjelang sore hari ini yang sudah kami sama-sama dengar, mau terakhir ke dalam setiap hati kami yang baik, sehingga itu berakar dan menghasilkan buah kebenaran. Semua kami yang ada mau sama-sama belajar untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman. Ajarkan kami untuk mencintai ibadah, mencintai doa, mencintai hadirat Tuhan,
terlebih persekutuan dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya tanpa Engkau dalam kehidupan kami akan sia-sia. Kami akan gagal di dalam melakukan segala sesuatu. Terlebih Tuhan, kami tidak mampu menghadapi situasi dunia akhir zaman ini yang semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin menuju kepada kebinasaan. Sebab itu kami butuh pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat senantiasa mengangkat, menopang setiap kami, sehingga kami tidak lemah dan jatuh, tapi kami boleh sama-sama dikuatkan di tengah panggilan-Mu sebagai hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu. Seberapa kami yang sudah mendengar firman-Mu, baik yang ada di tempat ini, bahkan di rumah kami masing-masing yang mengikuti acara live. Tuhan memberkati setiap kami. Engkau kenal setiap hati, pikiran, dan kerinduan kami. Di tengah kami mengiring Tuhan, melayani Engkau serta mempertahankan panggilan-Mu. Banyak tantangan luar dalam kami hadapi, tapi kami imani Tuhan dan aminkan bahwa Allah yang memanggil kami, Allah yang setia, yang senantiasa memberi kekuatan, kemampuan, sehingga kami boleh bertahan sampai langkah yang terakhir. Sebab itu Engkau berkati dan urapi hamba-Mu dengan pengurapan khusus. Kembalikan hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan yang sempurna, sehingga hikmat Allah, anugerah Allah bertambah-tambah dalam hidupnya. Dia boleh pakai untuk melayani pekerjaan. Kami berdoa juga khusus buat pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati hamba-Mu sebagai ibu gembala, bapak gembala, keluarga hamba-Mu, pengerja yang ada yang mendukung pelayanan, bahkan seluruh anggota jemaat Tuhan, Ges Banyu, Efrata, bahkan Goshen. Kami serahkan semuanya mereka ke dalam tangan Tuhan. Memberkati, mengurapi, memberi pengertian, pemahaman lebih jauh, lebih dalam setiap maksud rencana panggilan Tuhan, setiap kebenaran-kebenaran firman. Engkau bukakan rahasia supaya lebih mengerti dan kami boleh praktekkan di hari-hari hidup kami yang ada. Bapa Sorgawi, berikan roh kesetiaan bagi tiap-tiap kami. Yang mulai jauh undur, kembalikan kepada kasih yang mula-mula. Yang sudah setia, tambahi kesetiaan kami. Terlebih yang belum masuk dalam rencana Tuhan, di dalamnya ada anggota kaum keluarga kami, ada pertemanan kami. Tuhan jamah dengan tangan kuasa. Pakai setiap kami jadi alat keberkatan-Mu, menyaksikan setiap kebenaran-Mu lewat bibir-Mu, lidah kami, lewat kehidupan kami menjadi surat yang terbuka, sehingga setiap mereka yang berkenan baik boleh datang kepada Tuhan. Memberkati pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini dengan jiwa-jiwa baru yang takut Tuhan dan menghormati Engkau sebagai buah pelayanan. Begitu juga Engkau kirimkan donatur-donatur yang baik hati, yang jati, yang penopang, terlebih seluruh jemaat Tuhan. Engkau berikan kesetiaan di tengah-tengah mendukung pelayanan pekerjaan-Mu, sehingga baik hamba-Mu, jemaat-Mu boleh sehati, seia, sejiwa, sebeban, sepenanggung jawab dalam pelayanan pekerjaan. Engkau bukti nyatakan Tuhan, Engkau yang memanggil hamba-Mu, Engkau yang akan sempurnakan tiap panggilan. Sebab itu, di kekuatan kesehatan yang sempurna bagi hamba-hamba-Mu di tengah melayani kerja-Mu, bagi seluruh jemaat-Mu di tengah mempertahankan panggilan untuk tetap setia menopang pelayanan yang ada, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tetap ada sampai saat ini, dan itu nyata di tiap-tiap kehidupan kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan juga rumah pastori dengan segala keberadaannya. Tuhan lebih mengerti apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu, gembala, ibu gembala, pengerja, bahkan seisi pastori. Engkau berkati dengan berkat jasmani, berkat rohani melimpah-limpah, sehingga di tengah berkat Tuhan penuh dengan ucapan syukur yang kami kembalikan kepada Tuhan, bahkan kesetiaan di tengah melayani kerjaan. Segala bentuk pekerjaan iblis mencoba-coba merintangi akan kesungguhan hati iman kami. Terlebih Tuhan, segala tantangan rorongan luar dalam yang melemahkan iman percaya kami, baik yang disodorkan kuasa kegelapan melalui sakit penyakit,
kecelakaan, bahaya maut, nyejat manusia, roh orang kuat. Kami hancurkan dan patahkan segala kekuatan kuasanya. Panggil namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan keluar, darah terus berkuasa. Segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buka jalan dan memberkati, sehingga lewat berkat Tuhan kami boleh pakai kembalikan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, ampunkan salah dosa pelanggaran kami, sehingga layak manakala setiap doa yang kami sampaikan dijawab oleh Tuhan. Sebentar kami akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kami serahkan pekerjaan ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kehadiran kami. Engkau urapi kami semua. Tuhan bangkitkan setiap anugerah Tuhan, tambah tingkatkan dan sempurnakan, sehingga kami pergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Raidilah mitra, hambaku dan anak-anakku, di manakah penyerahan kamu yang sungguh-sungguh aku hadir di tengah-tengah kamu untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku mau kalau kamu datang menyembah aku, sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran, karena aku adalah roh adanya. Ingat kamu baik-baik hambaku dan anak-anakku. Berulang-ulang kali aku sampaikan kepada kamu, hormatilah aku yang ada di tengah-tengah kamu. Kamu telah mendengarkan firman-Mu itu adalah aku sendiri. Berbahagia
bahagia bagi dia yang mendengar dan menaruh di dalam hatinya, supaya kamu tidak berdosa kepada dulu Tuhan. Yang perlu aku ingatkan kepada kamu di hari-hari ini, jangan membuang-buang waktu dengan sia-sia. Dulu Tuhan dikerai, tapi aku mau pergunakanlah waktu yang aku berikan bagi kamu, karena ada satu saat di kamu dikerai. Kamu tidak bisa berkumpul seperti ini untuk mendengarkan firman. Boleh di kamu tengah dikerai, karena satu saat di mana akan ada perbedaannya orang yang beribadah dan tidak beribadah. Boleh di kamu tengah dikerai. Sebab itu hambaku dan anak-anakku, aku sangat mengasihi kamu. Kalau aku boleh datang menegur, menasihatkan kamu, bukannya aku membenci kamu, tapi aku mengasihi kamu. Bikrenu tunai, aku mau supaya kamu semakin hai, semakin mencintai aku dengan sungguh-sungguh. Cintailah hadiratku, karena di dalamnya kamu akan merasakan kehangatan di dalam aku. Aku mengerti tiap-tiap kedalaman hati. Aku tahu apa yang kamu perlukan, hambaku dan anak-anakku. Aku selalu berjanji kepada kamu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Yang walaupun seringkali kamu jauh dan meninggalkan aku dan tidak setia kepadaku, tetapi aku tetap setia di dalam kehidupan kamu. Bukti sampai saat ini aku tetap memelihara kamu. Mengertikah kamu, hambaku dan anak-anakku? Percayalah apa yang menjadi pergumulan dan menjadi permintaan kamu, aku adalah jawaban yang tepat. Aku tidak pernah mengecewakan kamu, hambaku dan anak-anakku, yang walaupun seringkali kamu banyak mengecewakan aku dan tidak setia kepadaku, tetapi aku tetap setia di dalam kehidupan kamu. Sebab itu tetaplah kamu setia melayani pekerjaanmu. Aku mau pandangan kamu harus jauh ke depan, melihat begitu banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Lady kamu tenang, lewat kehidupan kamu yang aku panggil masuk di dalam rencanaku dan tugas yang aku percayakan bagi kamu. Beritakanlah kebenaran yang kamu terima dari aku. Lady kamu tenang, sehingga apabila kamu selamat, orang lain juga akan memperoleh keselamatan. Lady kamu tenang, mengerti katamu ini tenang. Sebab itu hambaku dan anak-anakku, sekali lagi aku katakan kepada kamu, tetaplah kamu setia kepadaku dan setialah melayani pekerjaanmu. Aku tahu pergumulan yang kamu hadapi berat dari kamu, tetapi satu hal yang perlu aku ingatkan kepada kamu ketika kamu menghadapi ujian yang berat, bukannya aku meninggalkan kamu, tapi aku tetap memperhatikan kamu. Baiklah dulu tenang, karena ujian yang aku izinkan tidak akan melebihi kekuatan kamu. Tetapi di saat kamu tidak mampu dan kamu mengangkat tangan meminta pertolongan, aku sedia menurunkan tangan untuk menolong kamu. Lehesibik untuk nadikrai, mengertikah kamu hamba dan anak-anakku? Ini kamu nadikrai latunai. Aku mau kamu setia dikasih dan bertanya-tanya kepadaku, maka di dalamnya ada jawaban yang Tuhan aku berikan. Lehesibik untuk nadiri air botenai. Setiap
Bersedialah kamu melayani aku dengan keredoan, dengan apa yang aku telah percaya sebagai satu. Maka kamu akan lihat ada suatu kemenangan yang besar kamu akan alami di hari-hari akan datang. They know the little, know the cry. Karena kemuliaanku selalu menaungi kehidupan dan perjalanan hidup kamu di tengah-tengah kamu menjalankan tugas pekerjaan yang kupercayakan bagi kamu. Mengertikah kamu melangkah dengan iman? Ada mujizat yang akan terjadi. Sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara Roh. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar, yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu dan suara Roh-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami boleh dibaharui kembali, diberikan kekuatan baru Tuhan. Terlebih hidup kami boleh dipulihkan Tuhan oleh-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya di dalam berkat kasih karunia-Mu kami boleh senantiasa memiliki kehidupan yang boleh menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Terlebih pada saat ini seberapa kami yang ada di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberkati kehidupan kami dalam segala hal apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Engkau yang menjadi sumber jawaban, Engkau yang akan Tuhan memberikan kami kekuatan baru, yang selalu baru Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan cobaan yang kami lewati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sebagaimana janji firman-Mu, Engkau akan menyertai kami Tuhan dan memberikan kemenangan atas hidup kami. Terima kasih Bapa atas kasih sayang-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai detik ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kami juga menyerahkan Tuhan segala aktivitas kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, pekerjaan kami, kegiatan kami, apapun yang kami lakukan dan kerjakan Tuhan, Engkau lindungi setiap langkah kaki kami Tuhan, kemanapun kami pergi dan berada. Hikmat kuasa Roh-Mu Tuhan selalu menuntun kami agar kami tidak salah melangkah juga Tuhan, dan kami boleh tetap menjadi berkat. Jauhilah dari segala mara bahaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan dan berpergian. Engkau yang memagari kami dengan pasukan malaikat surgawi dari segala jenis kejahatan Tuhan, apapun yang terjadi ya Bapa. Terlebih kami juga berdoa bagi kaum keluarga kami dalam segala aktivitas kegiatan mereka, pekerjaan mereka. Engkau juga turut melindungi kaum keluarga kami, baik orang tua kami, anak kami Tuhan, cucu kami. Kau berkati mereka dalam segala aktivitas Tuhan. Lindungi, pagari kehidupan kaum keluarga kami Tuhan dengan cara-Mu ya Bapa. Jauhkan dari segala hal-hal yang jahat Tuhan, tapi biarlah Tuhan Kau senantiasa memberikan perlindungan, kemenangan atas hidup mereka dalam segala pergumulan keluarga kami Tuhan. Kami percaya Engkau mampu Tuhan membuka jalan, Kau mampu Tuhan memulihkan keadaan, Kau mampu membaharui kami Tuhan, Kau mampu memberkati kaum keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan dengan setia lewat live streaming dari rumah masing-masing Tuhan. Engkau tetap memberkati mereka, berikan kekuatan baru, kesehatan bagi mereka, tubuh jasmani maupun rohani. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau menjadi sumber jawaban yang pasti. Engkau senantiasa membuka jalan, Engkau menjadi pintu atas hidup mereka, yang senantiasa Engkau bukakan pintu-pintu berkat yang baru atas hidup mereka Tuhan, dan mereka juga boleh menemukan kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya seberapa kami yang hadir Tuhan di tempat ini maupun yang menyaksikan, biarlah yang lemah kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami yang sakit Tuhan, Engkau yang telah sembuhkan lewat kuasa bilur-Mu yang ajaib Tuhan. Kami yang susah hati, Engkau memberikan penghiburan atas hidup kami. Yang tertutup jalan, Engkau akan membuka jalan Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyangkalan diri kami yang kami jalani saat ini, sekalipun penuh dengan kekurangan Tuhan, tetapi Engkau perhitungkan semuanya Tuhan, sehingga apa yang kami buat ini tidak
menjadi perkara yang sia-sia ketika kami jalani dengan penuh kesungguh-sungguhan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah Beston kami pada saat sore hari ini. Sempurnakanlah pelayanan ibadah kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Ya. Baik, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Berkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, berkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Baik Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, dan biarlah apa yang kami berikan Tuhan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kau kembalikan kekuatan, semangat baru atas kami Tuhan, urapan baru, bahkan berkat-berkat yang baru berlimpah-limpah, berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan, sehingga kami boleh manfaatkan itu untuk melayani Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan, kami akan menutup puasa kami dengan pengucapan syukur, serta akan menyambut berkat tubuh jasmani lewat makanan dan minuman yang ada. Engkau terlebih dahulu menguduskan dengan kebenaran firman-Mu, agar di dalamnya memberikan kekuatan yang baru atas tubuh jasmani kami, dan kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah menyiapkannya, kembalikan kekuatan baru Tuhan, berkat baru atas kehidupan setiap tangan-tangan yang sudah menyiapkannya. Engkau juga memberkati dan memperhitungkan asal-usul berkat yang ada Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu simpatisan yang senantiasa mendukung dalam pelayanan meja, semuanya diperhitungkan Tuhan, dan Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Sampai jumpa pada hari Minggu. Salam sehat semuanya, Tuhan memberkati. Shalom.